Episode 2 Head Over Heels dimulai dengan akibat kegagalan kamar mandi, di mana semua siswa diberi hukuman kebersihan. Gyeonwoo menjadi jauh lebih curiga dan waspada terhadap Sung-ah setelah kejadian itu, terutama karena dia tidak bisa menemukan alasan yang tepat untuk perilakunya. Segera setelah itu, dia menemukan roh jahat lain yang terperangkap di gudang saat membersihkan lingkungan sekolah. Kembali ke rumah, ibu roh Sung-ah memberinya banyak jimat yang dia dapatkan dari dukun yang sama yang pernah dikunjungi Sung-ah, setelah dia kehilangan semua pesonanya saat melawan hantu air. Keesokan harinya, Sung-ah fokus untuk mendapatkan jimat di dekat Gyeonwoo untuk melindunginya. Dia akhirnya mencuri ponselnya dengan bantuan Ji-ho, dan sementara mereka menyembunyikan pesona di dalam casing ponselnya, nenek Gyeonwoo, yang datang berkunjung, melihat mereka berdua dengannya. Mereka menjelaskan bahwa mereka menemukan ponselnya, tepat ketika Gyeonwoo tiba. Sung-ah bersikeras mereka makan bersama sehingga dia bisa menyelinap lebih banyak jimat ke kamarnya. Saat mereka makan makanan lezat yang disiapkan oleh neneknya, menjadi jelas bahwa Gyeonwoo memiliki kehidupan yang sulit tanpa orang tuanya. Sung-ah berbagi bahwa orang tuanya juga meninggalkannya, dan bahwa dia tinggal bersama ibu angkatnya. Kemudian, saat mencoba menyembunyikan pesona di kamar Gyeonwoo, Ji-ho dan Sung-ah menemukan medalinya ketika dia masih menjadi pemanah bintang. Gyeonwoo masuk dan menjelaskan bahwa dia berhenti dan tidak ingin berteman dengan mereka, karena dia tidak menyukai orang. Terlepas dari semua ini, Sung-ah berhasil menyembunyikan jimat di kamarnya. Saat dia pergi untuk menemui klien, nenek Gyeonwoo mengantarnya pergi, mengungkapkan bahwa dia mengenali Sung-ah sebagai dukun dan berterima kasih padanya karena telah merawat Gyeonwoo. Keesokan harinya, beberapa siswa menemukan bahwa Gyeonwoo adalah mantan pemanah yang terlibat dalam kasus pembakaran di sekolah sebelumnya. Berita itu menyebar seperti api, dan dia menjadi dikucilkan. Tapi Sung-ah bersikeras untuk membantunya, yakin bahwa dia adalah orang yang baik. Kemudian pada hari itu, ketika Gyeonwoo kembali ke rumah, neneknya pergi dengan membawa makanan untuk diberikan kepada seorang teman, yang ternyata adalah Sung-ah. Gyeonwoo mengikuti dan menyerangnya, dengan asumsi dia membuat neneknya bekerja untuknya sebagai dukun. Tetapi pada saat itu, Sung-ah melihat Gyeonwoo berjalan terbalik dalam api dan menyadari bahwa pengalaman mendekati kematiannya terkait dengan api. Keesokan harinya, Gyeonwoo pergi ke ruang penyimpanan, menyadari teman-teman sekelasnya tidak nyaman di sekitarnya. Kebakaran tiba-tiba terjadi. Sung-ah menemukan bahwa dukun telah merusak jimat karena membenci ibu rohnya. Dia berlari ke gudang dan menyelamatkan Gyeonwoo, yang telah terjebak dalam rasa bersalahnya, memutar kembali saat seorang teman terjebak dalam kebakaran masa lalu bersamanya. Itu adalah hantu di gudang yang menyerangnya. Ji-ho tiba tepat pada waktunya dengan alat pemadam api untuk membantu mereka. Namun, kecurigaan atas kebakaran masih secara halus jatuh pada Gyeonwoo di sekolah. Saat dia pergi, pelatih panahan sekolah, yang mengenalinya dari kejuaraan di mana dia memenangkan emas, mengundangnya untuk bergabung dengan tim. Pelatih, setelah berbicara dengan mantan pelatih Gyeonwoo, memahami bagaimana Gyeonwoo ditinggalkan oleh rekan satu timnya dan dibebani oleh rumor palsu. Meskipun demikian, pelatih ingin membantunya kembali ke panahan. Gyeonwoo menolak, mengatakan dia tidak ingin neneknya melihatnya dibenci lagi. Sementara itu, nenek Gyeonwoo mengunjungi Sung-ah dan memintanya untuk bersikap baik padanya, menjelaskan bagaimana kemalangan telah mengganggunya sampai-sampai orang tuanya pun memutuskan hubungan dengannya. Saat itulah Sung-ah menyadari bahwa wanita yang berbicara dengannya adalah roh neneknya, dia telah meninggal. Roh itu memohon kepada Sung-ah untuk menemani Gyeonwoo sekarang karena dia benar-benar sendirian. Sung-ah berlari dengan pakaian perdukunannya ke rumah duka, tetapi Gyeonwoo menghentikannya. Episode berakhir dengan kebuntuan emosional yang tenang di antara mereka.